Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Halili dengan NIM 313002242 akan mempresentasikan hasil aplikasi yang saya buat. Adapun aplikasi yang saya buat ini adalah Tanpan Kasir, yang mana itu yang berproses di bagian kasir. Adapun kasir ini beda dengan yang lain, yang mana proses ini seperti berikut. Mungkin bisa saya coba mulai dari pertama, ya, dengan kita memasukkan username dulu, yaitu Halili Halili dan 123. Oh. Mungkin ada kesalahannya, guys. Mungkin kita coba. Ini tampilan awal bagian dashboard. Mungkin ini bagian tampilan awal dashboard. Mungkin terus kita lanjut. Ini kita mulai dari pertama kasir dulu. Adapun nama-nama kasir yang ada di sini ialah banyak sekali. Adapun ini saya udah pernah coba untuk mengisinya, yang mana isinya ini sekarang udah ada 12, yang mana ini bisa diedit ataupun ditambahkan. Mungkin kita bisa mulai dari mencari dulu. Contohnya kayak mencari Halili gitu. Halili, dia akan berfokus pada nama saya dan sama nama ini, karena ini ada belakangnya A, jadinya agak beda. Kayak seperti ini ya. Kayak gini ya, jadinya agak beda. Berfokus sama satu kunci aja, baik itu hurufnya di sini kecil ataupun besar, itu sama aja, bisa dicari. Adapun bisa dilanjut untuk tambahkan kasir, bisa tambah kasir kayak itu, kayak create. Adapun di create sendiri di sini bisa ditambah kayak nama belakang, contohnya ya Noval, dan kata sandinya ialah 123, dan nama lengkap Muhammad Noval. Dan ini untuk penentuan ini ada jenis kelamin, yang mana ini bisa langsung diklik lewat button yang ada di sini. Dan ini beda sama yang ini ya, guys. Yang laki-laki antara perempuan. Saya pilih laki-laki karena ini namanya berjenis laki-laki ya. Saya pilih laki-laki. Kemudian kita simpan. Sekarang udah kesimpan, ini langsung kita kembali. Di bawah pasti ada baru. Gara-gara tadi saya itu belum diedit, makanya ini harus depannya itu N besar, kayak gitu. Makanya itu tapi karena ini kayak udah mencapai batas, jadinya saya hapus saja. Adapun hapusnya ya kayak gini, data berhasil dihapus, dan kembalinya bisa ditekan di sini. Untuk penghapusan ini, karena ini yang menjadi kasir ini terlalu banyak, mungkin bisa dihapus dulu, karena ini pertamanya saya buat contoh untuk cek ini aplikasinya. Dan terus mungkin bisa dihapus lagi untuk biar banyak, biar agar sedikit penggunanya. Ya, adapun edit pun ini juga bisa. Contohnya seperti ini. Ini contohnya kita ganti Rahmati. Perempuan, kita simpan. Jadinya ini Rahmati, yang mana ini bisa diedit, dihapus, dan juga ditambah, dan juga bisa dibaca. Mungkin bisa lanjut ke kategori ya. Yang kategori juga sama dengan kayak gini. Adapun yang saya udah buat ya sebanyak gini, kode-kode pengenal, yaitu yang mana ini masuk edit. Mungkin bahasanya bisa diubah karena ini tertranslate. Mungkin di sini kayak aksesoris, mainan HP, ini termasuk dalam kategori. Ataupun cara mengeditnya ya tinggal tekan ini. Ataupun keterangan, mungkin saya cuma kayak tambah-tambah kayak gini. Mungkin bisa diubah, contohnya kayak gelang pria. Jam aja wes. Jam. Oke, yang masuk. Kita simpan. Ya, kita langsung kembali, yang mana salah.
jam. Oke. Lah. Oh, ini ya Allah, pantesan. Ini karena itu ya guys, ke translate tadi makanya itu agak berubah. Jam, makanya jam tangan ataupun ini. Ini editnya tadi udah bisa. Terus kita contohnya kita hapus yang ada di sini. Contohnya saya hapus yang ini ya, yang ID nomor 009. Saya hapus. Dan data berhasil dihapus, kita kembali lagi dan di sini juga udah nggak ada. Adapun cara menambahkan kategori lagi, mungkin bisa ditambah lagi di sini. Nama kategori contohnya soda. Soda. Oke, doda, soda. Soda terus kita isi di bawahnya keterangan minuman berkarbonat. Oke, kita simpan. Terus kita kembali. Di sini ada ya, guys. Untuk soda dan minuman berkarbonat. Untuk tambah bisa, untuk sounding bisa, dan untuk hapus juga bisa. Untuk kiranya kita cari di sini. Contohnya kita cari aksesoris. Kita cari dia akan berfokus sama aksesoris guys. Kalau kiranya tuh mau pengen tahu pengenalnya adanya huruf A aja, huruf A juga di sini ada, yang mana di sini ada kategori huruf A semua di sini. Pokoknya ada kategori kayak A, K gitu. Tinggal diketik ini nanti di sini akan muncul. Mungkin bisa kita lanjut ke produk. Produk di sini kita juga sama dengan yang tadi. Untuk kita membacanya juga bisa kayak gini. Casing HP. Kita cari. Di sini akan muncul casing HP. Ataupun kalau kiranya cuma kayak cari kategori yang hurufnya ada A, ya tinggal dicari semua bisa. Ataupun kita mau ngedit, contohnya produk ini kita edit Fanta. Bahasa Inggris terus kita ininya ubah menjadi harganya menjadi 50.000. Oke. Dan Fanta lemon. Kita simpan. Di sini juga bisa guys. Fanta lemon. Ini langsung muncul auditnya. Adapun contohnya kalau kita menghapus, contohnya saya hapus yang wajan ya guys. Saya hapus. Makanya ini akan memunculkan data berhasil dihapus. Oke, kita kembali. Di sini udah nggak ada guys untuk data itunya. Kita langsung ke tambah produk. Kita belum mencoba dari tadi. Tambah produk ini berarti ya Allah, P008 mas. Contohnya kita kayak panci ganggang. Untuk harga dasarnya contohnya ya 70.000 es dengan harga 10.000. Stok awal itu banyak 7. Oke, kita coba simpan. Di sini berhasil disimpan dan kita kembali lagi. Di sini bertambah panci ganggang, berarti semuanya berfungsi, baik dari tambah produk, dari edit, hapus, sama cari data ini. Adapun di sini juga yang terakhir, bukan terakhir sih, lebih ke selanjutnya yaitu transaksi. Yang mana transaksi itu kalau di sana itu pengimplementasinya itu kayak ke transaksi time, kayak sementara, yang mana bisa dibilang itu kayak keranjang transaksi lah, maksudnya gitu. Kita bisa ditambah di sini. Contohnya ya P001. Saya akan mencari. Di sini akan bertambah. Contohnya 1. Adapun ini akan menyesuaikan dengan jumlahnya juga. Contohnya saya tambah lagi ya. P001. Di sini kuantitinya akan bertambah juga kayak gini, dan harganya juga akan berubah. Tapi tetap produknya yang gini biar nggak berurutan ke bawah. Terus saya akan tambah lagi dengan P003, yang mana saya akan mencarinya akan bertambah di bawahnya Fanta lemon, yang mana Fanta lemon itu harganya 10.000. Saya coba tambah lagi ya guys, tambah lagi P003.
tambah lagi. Makanya ini akan menjadi harganya 40.000. Di sini kita di keranjang transaksi ini cuma kayak penghitungan, penghapus, tapi kalau pengen ngeditnya itu ya kita tinggal ngeditnya ditambah di sini aja. Ini cuma bisa ditambah. Adapun kiranya pengen menghapus yang pentaliman ini ya. Saya hapus, data berhasil dihapus. Kita kembali, di sini udah nggak ada. Mungkin kita bisa lanjut sekali lagi. Kalau kiranya udah selesai pembelanjaannya, kalau kiranya belanjanya pengen cuma casing HP tok, kita tekan selesai. Yang mana selesai itu akan seperti ini. Dan saya cuma buat aplikasi yang kayak gini-gini aja, simpel dengan hasil saya sendiri. Mungkin sekian kalau dari aplikasinya, dari CROD atau tampilan aplikasi, dan saya ini menggunakan aplikasi website yang mana menggunakan PHP dan XAMPP. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat di aplikasi tanfan.com. Yang mana aplikasi tersebut merupakan sebuah kasir, yang mana kasir tersebut buat toko. Contohnya saya ambil contoh itu namanya Tanfan biar kelihatan kece. Terus ini langsung saja saya akan menjelaskan. Adapun yang saya jelaskan dari pertama dulu yaitu login PHP. Adapun akses dari login My PHP tersebut ialah terakses ke koneksi PHP, yang mana koneksi PHP itu ada di codingannya yang di sini. Ini untuk menghubungkan antaranya localhost yaitu PHP MyAdmin sama koneksinya database yang ada di PHP MyAdmin, sama root-rootnya juga kayak koneksinya yang ada di dalamnya. Terus kita lanjut mungkin login PHP. Adapun untuk di login bagian sini untuk masuknya nanti itu kita harus mengisi kayak if set jika udah memasukkan login username yang ada di sana, username sama password yang ada di bagian kasir yang tadi kita buat yang di dalam aplikasinya, maka dia akan langsung masuk ke dashboard PHP. Adapun kalau kiranya contohnya udah memasukkan username sama password tapi di salah satunya itu salah, contohnya username-nya kurang satu kata tapi passwordnya benar, itu tetap akan ke login PHP, tetap di halaman awal. Adapun kalau kiranya semuanya benar maka langsung ke dashboard PHP, ataupun kayak pokoknya harus selaras dan sama antaranya username sama password. Mungkin gini untuk penginputan kayak desain-desainnya itu saya pakai HTML sama CSS, yang mana di sini ada kayak head, meta, body, pun ini bodinya saya mengambil barusan series yang mana itu Arial. Dan untuk itunya saya ambil margin 50px. Adapun untuk pengaturannya di dalamnya ya saya cuma ambil ini username untuk label yang ada di dalam di dalam loginnya, ambil username, teks, password, dan submit login. Kalau kiranya nggak bisa login ya itu lagi yang ini dashboard yang login PHP ini. Mungkin bisa lanjut ke dashboard untuk codingannya. Dan untuk dashboard tersebut, untuk dashboard di sini ya, di sini menggunakan iset session, yang mana ini logoutnya ataupun logout aksi itu kayak akses semua ini PHP yang ada di sini loh. Akses ini akses untuk logout, ini akses untuk masuk lokasi dari login PHP ke sini. Adapun ini untuk juga session. Adapun kita mulai ini untuk desainnya yang ada di dashboard pertama tadi barusan. Ini desain saya juga sama menggunakan HTML sama CSS. Untuk pengaturan bodinya saya pakai warna biru tadi sama bercampur padu dengan warna cerah lainnya. Adapun juga kayak ini. Contohnya sini. Dan namanya di atasnya itu saya ambil nama Tanfan, terus kasir, terus ya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk tombol-tombolnya saya ambil yang kayak gini. Ini kayak tombolnya untuk kelas yang kasa, kategori, produk, transaksi sama logout. Dan ini juga yang bagian ini untuk kayak pengkomonenan
logo. Makanya tadi itu di sana kayak ada icon. Ya, icon. Maaf tadi saya salah, saya typo. Nah, kalau kiranya itu di dalamnya ini saya mengucapkan kayak welcome, selamat datang, selamat. Dan ini berhubungan juga dengan kayak ke sini, ke home, yang mana selamat datang di aplikasi kaset. Dan saya cuma buatnya cuma satu itu tok, karena di dashboard cuma ada satu ini. Mungkin bisa lanjut ke codingan selanjutnya, yang mana codingan selanjutnya itu ada di Kasa. Kasa kita mulai dari red dulu. Adapun red ini untuk pengkoneksiannya ada di sini, koneksi PHP juga. Adapun carinya lebih satu, admin satu, dan adapun if is short ini juga untuk menentukan lokasi yang mana mencari pencarian yang ada di atas itu. Dan tadi ada pencarian, kalau kiranya ada salah satu itu masuk ada, makanya itu akan memunculkan sebuah apa yang kita cari. Kalau nggak ada, makanya dia akan nggak memunculkan apa-apa. Nah, mungkin bisa langsung, ini juga saya menggunakan CSS yang mana editannya kayak gini. Mungkin ya ini. Terus ini juga untuk tombol-tombol yang ada di dalamnya juga kayak ada page kasa, kayak tambah kasir. Ini saya membuat ikonnya kasir, tapi saya dalam database-nya itu saya salah nulis, jadinya saya tulis kasa, aslinya kasir. Terus actionnya terus ke bawah terus, action get nama, get string. Ini untuk mencari keseluruhan codingan ini. Dan juga tombol-tombol yang ada di sini juga. Adapun ecoro ini berfokus sama satu aja pencarian, kayak nomor. Ini juga username, full kasa, full name, sama ini juga. Ini tombol-tombol buat yang tombol-tombol ada di sini tuh kayak page kasa update. Ini akan berfokus ke ID itu, mana yang mana ini akan mengupdate untuk keseluruhan. Ini akan berfokus sama salah satu aja gitu. Dan sama juga dengan delete, berfokus sama salah satu. Contoh yang seperti saya jelaskan di aplikasi tadi. Mungkin bisa lanjut ke utamanya. Adapun tempat itu sendiri, koneksinya juga masih tetap. Ini edit, ini untuk variabel editnya, edit function. Ini untuk keseluruhan bisa adapun ini kalau diubah, makanya nanti akan hasilnya bisa kayak error. Kalau kiranya codingannya salah, makanya ini di aplikasinya sana tidak akan berjalan. Adapun untuk ini, untuk desainnya juga saya menggunakan HTML, CSS. Untuk tampilnya ya seperti gini. Adapun bodinya juga kayak gini. Masukkan data ya kayak butuh pakai teks, password, button. Saya untuk para pemilihan laki-laki dan perempuannya saya pakai button biar lebih ringkas, sama submit. Oke. Untuk ininya juga kayak keluarannya juga ada hidden ini untuk kayak memfokuskan antara yang ini apa namanya, jika kesah yang ada di sini lah. Mungkin bisa lanjut ke update. Update ini juga ada di dalamnya, yaitu tetap terkoneksi ke PHP. Terus di dalamnya juga ada ini editnya juga. Oh tadi maaf ya guys, ini yang di atas itu tambah, bukan itu semuanya keseluruhan itu tambah, untuk menambahkan sebuah elemen terbaru. Adapun di dalamnya itu terdiri dari edit from action. Ini yang update, ini untuk penambahan. Adapun bedanya tadi yang ditambah sama yang dikurang, ini pengurangannya ini ada ID kayak if isel. Kalau kiranya sesuai dengan apa yang kiranya mau diubah, kayak codingannya tersebut, maka dia akan berubah. Kalau enggak, maka dia akan berubah. Adapun untuk desainnya juga saya menggunakan HTML dan juga CSS ini biar tampilannya lebih bagus, enggak seperti yang aslinya yang saya buat. Terus ini juga untuk tombol-tombolnya juga ada ini kayak user kasa, ini tombol-tombol untuk keseluruhan. Dan ini pun ada pengaksesannya itu dari yang ada di sini semua. Yang ada di sini semuanya ada. Mungkin bisa lanjut ke delete.
delete yaitu ada di sini semua, yang mana ini cuma fokus sama salah satu ID. Bila di tengah hapus, makanya itu data-data semuanya akan terhapus. Yang mana ini delete SQL, yang mana ini akan menghapus variabel SQL yang ada di dalamnya sana. Delete from Kasa, ID Kasa. Saya ini maaf ya sebelumnya ya, saya salah nulis, ini aslinya kasir, tapi ini di database-nya saya udah terlanjur nulisin Kasa, makanya saya tulis Kasa. Mungkin bisa lanjut ke bagian kategori. Di bagian kategori tersendiri, rootnya sama seperti yang tadi juga, bisa ditinjau ulang kayak yang tadi, tapi kayak ada pertambahan elemen seperti kayak itu. Ini pun kayak berrelasi gitu antaranya kasir sama bonus. Ya, ataupun kategori itu yang menambahkan siapa, kasir siapa gitu. Ini pun saya menggunakan editan JSS sama dengan yang kayak kasir. Terus editannya juga seperti ini. Bahkan ini pun untuk tambah kategori tadi yang biasanya buat tambah insert juga. Ini juga ada tambah-tambah kayak edit foto, ini juga bisa ditambahkan di dalamnya. Mungkin bisa dilanjut, pokoknya agak menyerupai yang tadi yang Kasa. Insert guys. Nah, insert sendiri juga ini dari tadi menuju ke koneksi PHP juga menggunakan koneksi, dan ini juga variabelnya edit from action, yang mana ini untuk menambah juga. Ini apa, kalau keranya mengedit kan beda, ini kan menambah, jadinya ini enggak ada elemen lagi di bawahnya. Mungkin saya ini menggunakan desain HTML dan CSS biar tampilannya lebih bagus, dan juga ini tombol-tombolnya di sini untuk elemen yang ada di dalamnya kayak edit from action, kayak tambah ada kategori baru, yang mana ini tombolnya ada nama kategori, dan masih banyak lagi kayak submit, bagi kategori red itu, yang mana ini masuk simpan maaf guys, salah, yang mana ini masuk kembali, nanti kembali ke kayak red ini. Kalau yang kembali ataupun yang simpan ini akan tersimpan di bagian red juga, nanti ada tambahan di bagian bawahnya di dalam data-data database-nya. Mungkin bisa lanjut ke update. Adapun update ini untuk mengubah di salah satu elemen yang ada di dalamnya. Walaupun termasuk ini juga if else, ini juga termasuk di dalamnya. Ini sama dengan yang tadi untuk pengoneksiannya juga. Untuk yang bagian database ini koneksinya juga koneksi PHP ya. Untuk kalau kiranya ngedit ada seperti ininya dan kayak gininya. Terus ini juga di dalamnya juga ada HTML dan CSS, yang mana ini juga ada di dalamnya untuk menampilkan tampilan yang lebih bagus, dan ini juga untuk elemen tombol-tombol sama yang harus diedit nanti. Adapun delete juga sama kategorinya dengan yang tadi, tapi kita tinggal diubah ininya aja. Yang kategorinya tinggal diubah ID kategorinya. Tinggal diubah ini. Mungkin bisa dilanjut ke produk. Adapun produk juga di red. Red juga termasuk sama juga dengan yang tadi, hampir sama semuanya di sini. Tapi kayak untuk penambahannya ini saling berelasi. Ini untuk menambahannya juga. Ini untuk ini saya menggunakan CSS, dan juga untuk tombol-tombolnya ada di bawah kayak nama produk, ini nomor kode nama kategori, harga dasar, harga jual, stock action. Adapun untuk pengaksesannya juga ada di sini. Makanya itu lebih gampangnya itu kita saling merelasikan. Adapun untuk ini kan ada ada tombol button, ada button tambah produk, ini akan berelasi ke sini. Tambah produk, makanya akan insert produk. Makanya itu kita akan koneksi PHP, yang mana di dalamnya itu bisa langsung ke dalamnya. Terus query, terus ini if is ya. Setelah itu style, yang mana ini menggunakan CSS untuk memperbaiki tampilannya, dan juga tambah data produk untuk itunya. Ini untuk kayak elemen-elemen yang ada di dalamnya lah, kayak tombol, button, kayak pencarian gitu, input biar sama ini elemen tombol untuk kembali sama delete. Delete sama simpan. Terus bisa lanjut untuk update juga masuk ke dalam ini. Adapun pengkoneksiannya sama juga di sini, yang mana koneksi PHP. Adapun ininya juga elemennya hampir sama.
Ini yang berbeda. Ini juga ada tambahan dikit total loss sama ini total produk. Adapun untuk tampilannya juga HTML CSS untuk tampilan lebih bagusnya, sama ini juga masih tetap pakai PHP untuk memperindah juga, tapi untuk pengeditannya juga pakai CSS. Oke, untuk delete-nya sama, tapi kita tinggal diubah sama di ininya apa namanya, di ID produk. Mungkin bisa lanjut ke transaksi adapun di scan di sini tersendiri. Di sini yang mulai banyak elemennya, yang mana ini tetap terkoneksi dengan koneksi PHP. Terus di dalamnya juga ada kayak left query yang ada di left join, where product like is product ya. Di dalamnya juga udah ada yang komponen-komponen yang ada di sini. Mungkin bisa itu ada faktornya, saya mulai dari 001 biar enak. Ini pun kayak hasilnya nanti ada di itu database yang ada di PHP untuk lapor-laporan kayak gitunya. Saya nggak menampilkan yang di aplikasinya biar datanya biar nggak kelihatan untuk kayak itunya, soalnya itu faktur. Terus ini juga if else-nya juga aplikasinya ING. Terus ini tempel-tempelnya juga untuk akses koneksinya ada di sini semua, saling berhubungan sama yang tadi semua di atas. Sama juga ini PHP untuk pengoneksian untuk semuanya, ini kayak kasa, kategori, koneksi, produk. Semuanya disatukan di dalam scan, yang mana ini nanti akan seperti yang di aplikasi tadi. Ini pun CSS-nya untuk mempercantik tampilan. Adapun ini tombolnya keranjang transaksi, yang dimana itu termasuk transaksi sistem itu kayak transaksi sementara, bisa dimasuk kayak contohnya bisa dimasukkan ke keranjang gitu. Mungkin bisa lanjut. Ini juga PHP MyAdmin. Di dalamnya itu terdiri dari nomor, produk, quantity, price, potongan, action. Ini pun kayak saling berhubungan satu sama lain. Ini kayak untuk tabelnya ini. Nanti kalau kiranya diketik pencariannya contohnya dari salah satu ID, maka itu akan muncul. Kalau enggak, makanya itu enggak. Adapun kalau kiranya udah selesai, tinggal ditekan tombol selesai dan itu akan memunculkan yang ada di dalamnya. Mungkin bisa langsung delete. Adapun delete juga sama seperti yang tadi. Kita tinggal diubah ininya aja, ID transaksinya. Adapun untuk semuanya ini akan bertemu di scan PHP semuanya untuk koneksinya. Mungkin sekian untuk PHP MyAdmin. Untuk CSS-nya. Maaf tipe barusan. Mungkin cuma sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya masih orang pemula dan belajar. Masih belajar saya, masih pemula soalnya. Oke, mungkin maaf kalau kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil database yang saya buat di PHP MyAdmin. Oke, kita langsung saja. Saya di sini membuat database yaitu Tanvan Kasir, yaitu yang nantinya akan dibuat untuk data-data yang ada di dalam kasirnya. Adapun untuk tabel-tabel yang ada di database Tanvan Kasir ini, yaitu tabel kasa, yang ini pertamanya saya salah nulisnya jadi kasa, yang aslinya itu harus kasir. Dan yang kedua kategori, yang ketiga tabel produk, dan yang keempat transaksi, dan yang kelima transaksi terms. Oke, kita lanjut ke yang tabelnya, yang mana tabelnya itu yaitu tabel kasa terlebih dahulu. Adapun strukturnya di tabel kasa yaitu ini ID kasa merupakan integer, yang mana ini auto increment. Ataupun use case dan ID kasa itu termasuk primary key. Dan ini juga user kasa varchar 10, dan itu tidak ada auto incrementnya, dan ini merupakan itu apa namanya, di bawah pokoknya yang ada relasinya juga di sana antara satu sama yang lain. Oke. Adapun passwordnya juga merupakan varchar, full name varchar. Jika itu jenis kelamin kasa itu saya singkat jadi jika kasa itu enum antara laki-laki dan perempuan, dan status kasanya juga ya apa no, aktif apa enggak. Oke, bisa lanjut lagi ke tabel kategori, yang mana di tabel kategori tersebut strukturnya itu yaitu ID kategori,
merupakan integer yang mana itu auto increment, dan ini juga nama kategorinya itu termasuk ada ya relasi sama yang lain, kayak ada foreign key gitu. Nggak tahu di mana foreign key-nya, masih nanti saya lihat. Dan itu merupakan jenis varchar 50, dan kategori merupakan teks yang mana itu cuma masukkan teks tok. Oke, kita lanjut ke tabel produk. Tabel produk tersebut juga strukturnya yaitu ID produk yang mana itu tadi primary key, kode produk yang kita ambil dari ini, foreign key dari primary key-nya yang diambil dari ini kategori, terus kategori ya Allah, astagfirullahaladzim, maaf salah, bisa diulang lagi. Yang kode produk tersebut merupakan ada relasi yang antara satu sama yang lain. Ini juga ini kategori merupakan berelasi antara kategori ini, tabel kategori. Adapun nama produk merupakan varchar, harga dasar double, ini stok integer, stok minimal in yang dibatasi sampai 4, native product varchar, status produk num yang mana bisa iya ataupun no, ataupun added product, ataupun itu masuknya produk itu pada tanggal berapa, oke, pada jam berapa, oke, masuk. Terus ini juga ID produk merupakan auto increment. Dan selanjutnya ke transaksi tem. Transaksi tem tersebut strukturnya ada di sini. Kita mulai. IDTR merupakan primary key auto increment yang ada di dalam transaksi tem, dan faktur itu merupakan varchar dan yang nantinya buat apa kayak penghitungan kayak data 1 2 3 nya gitu, urutan, tanggal, date, produk, varchar. Ini produk itu berelasi dengan yang ini tadi, tabel produk. Terus nama produk itu merupakan varchar, harga double, harga dasar double, quantity integer, potongan double, kasa merupakan ini kayak ini lebih ke relasi ke sini. Yang mana ini nama kasanya juga berelasi. Periode ini nggak berelasi sama sekali. Periode kapan ini dikeluarkan gitu, dibeli. Seperti gitulah. Adat itu ditambahkan, penambahan kapan ini penambahannya ini masuk ke dalam transaksi tem kayak ke keranjang itu nanti ada datanya di sini. Oke, kita lanjut ke transaksi. Transaksi itu tersendiri merupakan relasi dari yang transaksi tem, yang mana itu yang udah fix, kayak yang udah masuk ke dalam pembelian lah. ID ITR merupakan primary key yang ada di sini, yang ada di transaksi. Adapun faktur juga bukan primary key, itu termasuk di bawahnya varchar, tanggal, date, produk merupakan ada relasi dengan produk, tabel produk ini. Terus nama produk, harga dasar itu merupakan double, dan nama produk itu tadi varchar, quantity integer, potongan double, kasa merupakan ada relasi dengan tabel kasa, yang mana ini di dalamnya itu namanya. Adapun periode yang keluar sama seperti yang tadi transaksi tem, merupakan yang ada di sini, bisa di itu apa namanya, untuk pemasukan kapan ini produk ini masuk ataupun keluar, kapan dibeli ataupun gitu. Adapun adat itu kayak kapan ini masuk ditambahkan itu pada tanggal berapa ataupun pada jam berapa. Oke, mungkin kita langsung bisa ke relasinya ya guys. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi yang ada di database Tanvan Kasir, yaitu yang mana ini saling berelasi ya guys. Yang nggak berelasi itu cuma transaksi tem, karena itu kayak keranjang sementara. Tapi itu termasuk terkait dengan yang ada di sini semua. Oke, kita mulai. Adapun kategori ini berelasi dengan kategori yang ada di produk, yang mana itu saling berkaitan. Yang integer 3, yang mana ini ID-nya itu berkaitan dengan ini, yang mana ini primary key, ini foreign key. Sama juga dengan yang ini yang diambil itu
Yang diambil ini itu kode produk, ini dikunci sama ini juga sama seperti yang tadi, yang ini juga, tapi ya beda. Ini tabel produk sama tabel transaksi ini ada relasinya juga dari kode produk untuk ke produk ke namanya. Adapun transaksi ini juga berelasi dengan kasir, yang mana ini saya salah nulisnya yang seperti tadi saya katakan, yang mana ini ID berelasi dengan kasa ini, yang mana ini akan menentukan namanya yang ada di sini. Oke, mungkin itu relasi yang saya buat, yang sepemahaman saya. Mungkin kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, ataupun saya kurang ngerti di dalam ini, atau ada kata-kata ambigu yang saya jelaskan di dalam sini, kayak ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Halim dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.